Oh iya Pak. Semangat ya. Kata Habib kejauhan. Maju. Ini Mas. Biasa. Yang maju insyaallah. Bergaji. Saya doakan gajinya naik. Ini kawin kita. Bergaji. Yang belum nikah saya doakan cepat dapat jodohnya. Amin. Yang punya utang banyak, insyaallah saya doakan Lunas. Amin. Insyaallah. Ya doakan Pak. Doain ini sini. Jadi kalau yang jauh nggak bisa lihat wajah gantengnya Habib. Insyaallah. Sini maju sini. Kapan lagi bisa mandang cucu Rasulullah SAW? Insyaallah. Maju lagi terus Pak. Ya maju. Saya kasih hormat. Banyak lah. Segudang. Sini terus. Nanti yang di belakang tuh datang. Apa yang masih dari bawah datang berbondong-bondong. Ini kan belakang. Semua dulu. Ya maju terus. Yang akhirnya 23 orang yang mengikuti. Semangat masih ya. Hari ke-10 nih. Berarti berapa laki-laki di belakang? Banyak. Itu mikirin baju lebaran anak ya. THR berarti lo THR? Belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Shaimin dan shaimat jamaah kajian zuhur survei Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-10 kita berpuasa. Alhamdulillah Allah masih mengasihi kita, menyayangi kita dengan memberikan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini setelah sama-sama kita ibadah sholat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mendengarkan taujih majelis ilmu. Mudah-mudahan itu semua Allah berikan ganjaran yang lebih dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya senantiasa istiqomah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini temanya adalah ujian sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Alhamdulillah, hari ini hadir bersama kita Al-Habib Qais bin Abdurrahman As-Sagaf. Ini yang kali kedua ya. Yang pertama waktu itu khutbah Jumat. Alhamdulillah, Qadarullah, hari ini dia bisa hadir bersama kita. Insyaallah sampai nanti pukul 1.15 bersama kita. Siapkan jawaban atau pertanyaan. Ya, door prize menunggu Anda. Asik. Nah, kita sama-sama pada kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Habib Fathul Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجهه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Teman-teman yang saya cintai, saya hormati, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa saya sebutkan namanya karena belum kenal, jadi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya pada antum semua. Kehidupan dunia ini sangat singkat, dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang saya kasih nyawa pasti akan binasa, akan merasakan namanya mati. Infisal ruh 'anil jasad. Jasad yang selama ini kita jaga, baik itu dengan nutrisi, dengan kita berolahraga, itu akan kita tinggalkan, akan hilang. Dan yang dikatakan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kelak tidak masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam ayat yang sama Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya sedikit dan sebentar saja kenikmatannya. Menyikapi ayat ini tentu kita sebagai orang beriman sadar bahwa dunia ini adalah darul ikhtibar wa ibtila. Tempat kita diuji, tempat kita mendapatkan tantangan-tantangan yang sejatinya kita diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga akhirnya kita bisa melewati ujian dan cobaan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu adalah harapan kita. Kalau tadi dibilang gajinya 50 juta gitu. Siapa yang gak mau dapat gaji 50 juta gitu. Tapi kalau dibilang 50 juta selama 50 tahun habis itu suruh khotimah, saya kira gak ada yang mau. Artinya kita di dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan dosa latin. Dan ini terus terang bagi saya juga hal yang paling sulit untuk ditaklukkan. Kalau dosa-dosa zahir, saya kira sebagai orang beriman kita bisa memilah-milih antara yang halal dengan yang haram. Tapi dosa batin ini occurring-nya, terjadinya itu bisa setiap saat. Saya kasih contoh saja. Orang kalau mau mabuk-mabukan nggak mungkin setiap saat. Kalau dia ingin bermaksiat, alhamdulillah berzina, nggak mungkin setiap saat. Tapi manusia setiap saat diuji untuk tidak protes kepada takdir Allah, dan protes kepada takdir Allah ini dosa. Contohnya lagi nyetir, disalib dengan cara yang tidak benar, buru-buru ke kantor. Dalam hati mungkin kita marahin lampu merah, tapi sebenarnya itu kita sedang protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita harus menegur, akan terjadi perbedaan besar antara orang yang berniat untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan amar ma'ruf nyambi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, dia akan billati ya ahsan, dia akan menegur orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalau nyambi munkar, pasti yang keluar dari lisannya adalah sumpah serapah, dan itu berasal dari dalam hatinya yang sebenarnya nggak terima dengan apa yang Allah tentukan untuk dia. Ini musibah yang sangat besar, yaitu buruk sangka kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, beliau 3 hari sebelum wafat berpesan, jangan ada yang mati ya, kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Artinya begini, kita ini dilarang oleh Nabi mati membawa prasangka buruk kepada Allah. Kalau dibahasakan secara agama, adamul i'tirad an qada'illah, tidak boleh protes kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Banyak sekali kisah sebenarnya di dalam
sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, ada kisah tentang sahabat Nabi yang namanya Abu Thalha. Abu Thalha ini seorang pedagang yang menikah dengan janda. Namanya Ummu Sulaim di janda. Ummu Sulaim itu adalah ibu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kagaknya sholawat nih. Allahumma sholli Kata Nabi, orang pelit itu adalah gimana gajinya 50 juta. Nabi aja pelit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 50 juta dari mana itu? Ya kan? Iya, sama Nabi aja pelit. Gitu. Jangan. Nah saudara, Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas bin Malik. Nah dia nikah dengan Abu Thalha ini, maharnya adalah syahadatnya dia. Kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus beristri. Pada suatu malam, anaknya meninggal. Bukan Anas, yang satu lagi namanya Zaid. Nah Zaid ini sebenarnya pernah berinteraksi dengan Nabi. Kalau Anda familiar dengan kisah di mana Nabi itu bertanya kepada seorang anak, ya Abu Umair ma fa'al Nughir, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughir, burung kecilmu, karena burung itu mati. Ya, itu yang dimaksud dengan Zaid ini, Abu Umair ini, anaknya Abu Thalha. Meninggal ini si Zaid. Dan bagi orang Arab, kehilangan harta dan istri itu lebih baik dari kehilangan anak laki-laki. Kehilangan anak laki-laki itu sudah musibah, ya berat, ya celah juga gitu. Tapi lihat ini Ummu Sulaim, bagi perempuan untuk mengambil pelajaran gitu. Ummu Sulaim bilang sama keluarganya, la yuhaddithu ahadun hatta akuna ana alladhi uhaddithu. Tolong keluargaku jangan ada yang kasih tahu suami saya kalau anaknya meninggal, biar saya pribadi yang kasih tahu. Jadi udah silent consensus aja deh. Pada diam, jangan kasih tahu sampai saya kasih tahu. Anak meninggal, suami pulang. Kira-kira istri gimana normanya? Pasti dia akan nangis, akan histeris, akan meluapkan perasaannya. Tapi Ummu Sulaim ini enggak. Dengan tenangnya dia, beliau itu radhiyallahu ta'ala memasukkan suaminya ke rumah dan menghidangkan makanan di tengah kondisi anak baru meninggal. Siapa yang sanggup gitu? Ini kan artinya seorang wanita yang paham dan ngerti agama, pemahaman ilmu tasawufnya udah terlampau tinggi, sehingga akhirnya anak meninggal itu dipandang sebagai musibah secara kacamata duniawi, tapi dalam kacamata perspektif ukhrawi, batini, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak tahu. Kira-kira sampai di sini nih, sebelum saya lanjutkan, apa yang membuat Ummu Sulaim itu bisa sebegitu hebatnya? Ya karena baik sangka kepada Allah, percaya bahwa janji Allah itu pasti. Al-Quran itu dibaca bukan cuma buat diucapkan, tapi juga dipelajari. Bagaimana kaumnya Nabi Musa dan lain sebagainya, itu kan dibaca sama mereka. Oh iya, ternyata at the very end, ya orang yang sabar itu menang. At the very end, orang yang sabar itu menang. Orang pengen menipu kita ya, orang pengen menipu Anda. Sampai kapan dia bisa nipu? Apakah dia bisa nipu Allah? Nggak bisa. Artinya punya keimanan yang luar biasa kuat. Akhirnya dikasih makan, dikasih minum, udah selesai belum? Diajak ke peraduan, diajak berhubungan biologis. Istri mana nih? Istri mana yang sanggup? Zaman sekarang toko listrik nyala aja udah ngamuk. Misalkan, jangan merasa lah, itu kan bukan, ya, ini kan hanya ini aja. Nah artinya beginilah. Kita melihat figurnya Ummu Sulaim kok bisa begitu kan? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Kok biasanya kan perempuan ketika mau melayani laki-laki, suaminya, dia kan menyesuaikan moodnya, benar nggak? Bisa lagi nggak mood, bisa lagi. Ini anak habis meninggal, dilayani suaminya, dikasih makan, dikasih minum, berarti dia tidak melalaikan kewajibannya. Ini bidadari surga ini, ngerti ya? Tapi nggak semua janda begitu, ya nggak semua janda begitu. Kadang-kadang ya perawat juga ada yang model begitu gitu. Jadi jangan begitu lah pokoknya.
pikirannya. Oh, jadi harus nikah aja enggak? Ya. Kalau sanggup silakan aja. Nah, ketika selesai hajatnya sudah selesai, udah tenang gitu kan. Ditanya sama istrinya. Istrinya pintar saya kira. Pintar sekali. Tanya begini. Ara'aita idza a'ara qaumun 'ariyatahum 'ala qaumin fatalabu minhum 'ariyatahum alahum yamna'uhum bang. Kira-kira begitu. Kalau misalkan nih tetangga kita misalkan nih, saya alih bahasa beda. Tetangga kita minjem barang, terus jatuh tempo, minjem uang jatuh tempo, terus kita ambil balik barangnya itu. Kira-kira mereka pantas marah nggak? Enggak. Faktasib ibna. Maka kata saya itu karena anakmu sudah diambil. Kagetlah suaminya itu. Kaget dan marah. Kok bisa-bisanya kamu begini? Nah, catatan kedua. Oke, sekarang yang bagian perempuan anggaplah sudah selesai. Ya, ini untuk ibu-ibu merenung lah. Bukan untuk bapak-bapak membandingkan kenapa istri gua kagak kayak musuh lain. Bukan. Porsinya lain. Nah, ini sekarang buat bapak-bapak. Lihat nih betul hak. Ketika sedang dalam keadaan terpukul, kehilangan anak, kaget, bayangin habis makan, habis berhubungan, tahu-tahu anaknya meninggal. Kemana kira-kira? Langsung menemui Nabi. Berarti apa? Ketika kita punya satu masalah, kita harus punya tempat curhat, tempat ngadu yang mana orang tersebut adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh, dan orang yang berilmu. Jangan kita malah curhat di media sosial. Media sosial. Maksudnya sial banget gitu loh. Keterlaluan sialnya gitu medsos itu, ya kan? Langsung kata Nabi begini, harus kembali semalam kamu berhubungan dagang. Iya ya Rasulullah. Langsung didoakan sama Nabi. Allahumma barik lahum fi lailatihim. Ya Allah kasih berkah buat malam mereka berdua itu. Kasih berkah. Hari berganti minggu berganti bulan. Anda tahu istrinya hamil, Ummu Sulaim hamil. Nah ini sekarang kembali ke perempuan lagi. Dalam proses kehamilan itu, Ummu Sulaim itu nggak nonton Netflix, nggak nonton drakor, paham ya? Nggak nonton kayak begituan. Kerjanya ngapain? Ikutin Rasulullah. Ada orang hamil panas-panasan ikutin Nabi, coba bayangin. Berarti kan dia orang udah paham. Oh iya, berarti semenjak sebelum anak ini dilahirkan harus mendapatkan pendidikan dengan cara apa? Mendidik ibunya. Gini konsepnya itu ya. Sekarang kita duduk di sini, itu Allah berikan energi positif sama kita. Satu, tempatnya mulia, waktunya mulia, orang yang mulia, habis melakukan ibadah yang mulia gitu. Jadi konsep ini bapak-bapak juga harus paham Pak. Dengan siapa kita kumpul, seperti itulah nanti kita akan didefinisikan. Dengan siapa kita duduk, ya seperti itulah kita akan didefinisikan. Nah, Ummu Sulaim itu paham gitu. Makanya kalau kita mau tarik ke dalam ilmu fikih, seorang wanita yang lagi hamil kemudian membatalkan puasa karena takut dirinya atau bayinya atau keduanya itu kenapa-napa, ya dia tetap harus mengqadha. Kemudian kalau takut bayinya atau kedua-duanya dia harus qadha dan bayar fidyah. Maksudnya apa? Ada ketersambungan. Rupanya si anak yang di dalam perut ini ada loh. Ngerti loh, punya hak loh. Ada orang cerita sama saya, Bib saya ke rumah teman saya, anaknya dikasih nonton artis Hollywood. Bayangin, nontonin hal-hal yang sangat gak faedah, yang sangat gak manfaat. Maka nanti anak itu ya seperti apa yang orang tuanya dengar, apa yang orang tuanya lihat. Dan prinsipnya gini, siapa yang harus kita lihat? Orang yang kira-kira kalau kita itu melihat dia, kita bisa ingat sama Allah, kita dengar omongannya, kita ingat sama Allah, kita melihat aktivitasnya, kita juga ingat sama Allah. Nah, Ummu Sulaim paham. Bahkan ketika hamil tua jatuh, terus kata suaminya, kamu pulang aja, saya juga nggak ikut Rasulullah. Kata istrinya apa? Yang sedang hamil tua itu, ya Abu Talha, kamu ikut saja Rasulullah.
rela suaminya untuk ikut kepada Nabi. Zaman sekarang istri sekarang nih, ya kan? Ya boro-boro tuh mau pengajiannya suaminya susah banget, ya kan? Udah suaminya lagi pengen pengajian, lagi pengen hadir majelis zikir, majelis ini, istrinya malah ngajak pergi ke mall. Yang ada film baru nih di XX1 aja bisa premieran. Iya, yang lagi hamil. Istrinya lagi hamil, suaminya yang baru tahu agama. Kata Habib Kes itu nggak bagus buat janin kita, ya kan? Apalagi zaman sekarang banyak film-film horor, makmum horor, ya. Terus apalagi itu kemarin, menurut saya mohon maaf ya, ini pelecehan. Saya sudah ngomong sama beberapa anggota MUI, cuman nggak tahu lah karena pengaduan mereka banyak. Ini buat saya pelecehan. Akhirnya orang jadi takut sholat berjamaah, gitu kan? Apa namanya identiti dengan setan gitu. Nah dia begini, Anda sebagai perempuan harus paham kalau Anda itu sedang punya janin, pastikan Anda mau jadi apa nih anaknya. Saya kemarin baru ngisi di di SCBD di Energy Building juga, ada ibu-ibu nanya, Bib, gimana kalau misalkan anak itu susah banget dikasih tahu apalagi zaman sekarang. Saya jawab, apakah adil ketika seorang anak yang dari umur 1 sampai 17 tahun tidak pernah mengerti Allah dan Rasulullah? Apakah adil seorang anak yang dari umur 1 sampai 17 tahun tidak pernah merasakan nikmatnya majelis taklim, majelis maulid, majelis zikir? Kemudian Anda justifikasi, Anda judge dia dengan kacamata Anda seolah dia anak bermasalah. Terus Anda menyalahkan sama? Enggak, itu salah Anda. Gak fair sekali kita nyalahin anak kita itu. Sementara dari umur 1 sampai umur 17 tahun kita gak pernah kenalin dia sama para ulama, sama para habaib. Dia gak tahu dia siapa, itu siapa. Dia gak paham Al-Quran itu apa. Tiba-tiba dia narkoba, tiba-tiba dia berzina, tiba-tiba dia clubbing tiap malam. Dan kita marah-marah, ini tekanan zaman. Enggak, bukan tekanan zaman sekarang. It's our own very fault. Itu adalah salah kita sendiri. Sangat gak adil kan? Nantinya ibu-ibu lihat ketika lagi hamil itu, ibu mau jadi anaknya seperti apa? Kalau memang pengen anaknya itu benar-benar dijaga sama Allah, ya mau apa ibu harus menjaga, dan bapak juga harus menjaga gitu. Selalu memutarkan Al-Quran, selalu membacakan Al-Quran. Dan ini sudah diuji, paling enggak oleh saya. Saya punya putri itu namanya Fatimah. Ibunya bukan orang pesantren, ibunya. Cuma Fatimah ini dari lahir itu saya sudah niat, ya Allah jadikanlah dia seorang ulama. Karena kita kekurangan ulama perempuan. Jadi ketika ditaruh di box itu saya kelilingi kitab-kitab Arab. Saya effort buka-buka kitab Arab. Ya kalau bapak nggak punya kitab Arab kan punya mushaf, buka, suruh lihat ya. Masih bayi itu suruh lihat mushaf. Jangan lihat wajah bapak terus gitu kan. Jangan, iya gitu kan. Jadi suruh lihat mushaf gitu kan. Tiba-tiba dia pegang kitab masih kecil mushaf. Dia ngomong-ngomong sendiri. Saya kasih lihat foto ulama, saya kasih lihat foto Syekh Al-Jum'ah. Guru-guru saya datang dari luar negeri, misalkan saya bawa untuk kemudian dipeluk, untuk kemudian ditahnik. Saya biasakan duduk majelis. Saya ajak ke Masjid Agung Sunda Kelapa, saya suruh naik ke mimbarnya. Nih, Nabi kalau ngajar di sini kasih tahu. Umur dia 3 tahun, dia sudah hafal Aqidatul Awam 57 bait. Abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi. Bahkan saya dibenerin sama dia. Saya ngomongnya Daudu, dia Abi salah Daudu. Umur dia 4 tahun, dia sudah hampir harus 30 itu. Dengan intensitas, dengan kata-kata istri saya bukan orang yang agamis. Ya. Dan catatannya saya selalu di luar untuk mengajar. Tapi saya selalu menyempatkan anak saya itu, this is your father. Karena dan cinta itu penting gitu buat anak. Jangan sampai nanti anak itu menjadi fitnah. Karena memang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah, ujian dan cobaan buat kamu. Itu berat sekali Pak, cobaan dari anak itu. Sekarang kita lihat, mungkin ada di sebagian keluarga kita yang udah tua kemudian malah dimasukkan ke panti jompo.
Kalau zaman dulu kita masih kecil tarik-tarikan, ini ibu saya, ini ibu saya. Sekarang udah gede, ibu kita tua, kita malah dorong-dorongan, ini ibu kamu, ini ibu kamu. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Kita mau menyalahkan siapa? Ya kita salah satunya salah diri kita yang tidak pernah memberikan pemahaman bahwa harus ada joy, harus ada love di dalam kita itu berkehidupan. Nah akhirnya lahir seorang anak. Anak ini ketika baru lahir, kata ibunya begini, Anas, adik kamu bawa ke Rasulullah, jangan ada yang nyentuh sebelum Rasul menyentuhnya. Dan bawakan ini kurma supaya ditagih. Dibawa ke Nabi SAW. Sampai ke Nabi dikasih nama Abdullah, hamba Allah. Artinya nama yang bagus. Ngasih nama anak itu udahlah. Kalau enggak istri-istri Nabi, anak cucu Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Tahadus bini mas saya kalau dulu belum zamannya boykot, kan biasa kita drive thru kan. Saya tanya gitu, namanya siapa? Kalau namanya Muhammad Ahmad, saya kasih 100.000. Di sini jangan baru minta. Ya. Kalau namanya Khadijah atau Sofia itu juga saya kasih 100.000. Dan kalau saya pesen di kopi shop tuh kan, yang sebelum kita boykot itu, ya kan yang warnanya hijau itu, ya, jangan dibeli itu ya. Terus apa namanya? Ditanya kan, atas nama siapa? Maka saya bilang atas nama Muhammad, atas nama Ahmad. Akhirnya dipanggil atas nama Kak Muhammad, yang disebut nama Nabi Muhammad. Kalau nama saya tak penting, siapa guys itu? Tak penting. Tapi kalau nama Nabi Muhammad disebut, orang jadi dengar tuh nama Nabi saya. Orang jadi tahu nama Nabi saya. Maka kasih nama anak tuh yang begitu. Muhammad, Ahmad, Abdullah, kemudian Umar, Abu Bakar, Ali, Hasan, Hussein, Khadijah, Aisyah. Nama-nama bagus, jadi kasih nama anak cilok di cimol. Gitu kan. Ya, kan dikasih nama anak seblak, ngapain? Ya kan? Nah, jangan kasih nama anak yang bagus. Dikasih nama Abdullah dan ditamik pakai kurma. Fungsinya apa? Kurma itu manis, ditamik pakai kurma. Itu biasanya didoakan semoga mulutnya manis, dia tidak kata-kata kasar. Jadi bapak kalau istrinya kasar mau ditarik pakai cabai. Apa ya? Kalau istrinya dia begini mulutnya, ya itu dulu ditariknya pakai cabai. Kalau ada orang mulutnya kasar tuh, kalau ditarik pakai kurma tuh pasti dia manis, ngomongnya manis, lembut, ya, jujur orangnya. Nah akhirnya dari Abdullah lahir 9 orang anak, 9 orang anak ini hafal Quran. Satu orang diambil diganti berapa? Satu yang menumbuhkan 9. Yang 9-nya bukan cuma hafal Quran tapi qurra ahli Quran di zaman para tabi'in. Nah, coba kita we try to put all the pieces together. Oh, satu dihadapkan di gerbang, namanya gerbang ujian. Satu keluarga nih, full house, satu keluarga. Ibu, anak tiri, ayah, ya kan? Anak kamu diambil, sisa 3. Bagaimana nih mereka menyikapinya? Apakah mereka ngamuk? Enggak. Mereka sabar, mereka ikhlas, mereka ridho, mereka mencari orang soleh untuk menjadi tempat mereka bercerita, didoakan dalam proses kehamilan yang mengikuti Nabi. Akhirnya punya anak begitu. Padahal Abu Thalhah pedagang, Ummu Sulaim juga bukan seorang ulama, tapi punya cucu semuanya hafal Quran, pengajar Al-Quran di kalangan para tabi'in. Kira-kira gara-gara apa? Satu, baik sangka sama Allah. Gak mau buruk sangka sama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah sekali mengatakan, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka falmadu 'ainul 'atha. Bisa jadi Allah memberi tapi sebenarnya menghalangi, dan bisa jadi Allah menghalangi tapi sebenarnya memberi. Ada orang yang memang tidak bisa beriman kalau nggak miskin. Ada orang yang memang tidak bisa beriman kecuali dia kaya. Ada orang yang di antara keduanya yang statusnya itu masih belum kita ketahui, tapi Allah Subhanahu wa taala khalaqa li kulli syai'in bi hikmah, menciptakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Di balik setiap cobaan, di balik setiap ujian yang kita rasakan, itu pasti ada hikmahnya. Entah itu untuk pengukuran dosa,
Mana zalal bala illa bidzambin, karena musibah itu tidak diturunkan kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan gak bisa ada mengangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Contoh terjadi cekcok suami istri, maka first thing first yang harus dilakukan itu adalah mereka bermuhasabah. Ini kita punya dosa sama Allah. Oh iya, rupanya puasa tahun kemarin lebih kodok. Rupanya kita sholatnya masih gak khusyuk, gak peduli sama bacaan Al-Quran. Saya punya murid, anaknya baru meninggal kemarin, umurnya sekitar 4 tahun. Ini anak 4 tahun selalu hadir di majelis saya. Kalau saya datang, hadir, lari. Di darahnya itu terdapat jamur, udah cuci darah berkali-kali nggak bisa, dokter pasrah, kata dokter tinggal Umi Habibahnya. Saya datang besoknya meninggal. Saya datang besok meninggal. Saya bukan malaikat maut ya Pak. Jadi kalau saya datang sini besok anak meninggal ya. Jadi nggak gitu cara memahaminya, jangan kayak gitulah. Ya, jadi harus dipahami jadi malaikat maut gitu, membawa mati, nggak gitu cara memahaminya gitu. Artinya begini, anak itu mengajarkan kepada saya bahwa nggak perlu nunggu balik kok kalau mau cari ilmu. Kalau dia yang masih kecil saja cari ilmu, apalagi kita yang mohon maaf mungkin ada sebagian yang masih belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah. Batu saja ucap salam kepada Nabi, lepak kurma saja yang keras menangis merindukan Nabi, unta saja menetes air matanya karena Nabi, makanan saja yang dimakan Nabi bertasbih. Kita ngaku umat Nabi, akan ditolong Nabi, tapi kita tidak berusaha dan berupaya untuk mengenal Allah serta Nabi. Ya saya cuma bisa bilang gini, silakan Anda kerja apa silakan, tapi demi Allah harus mati begitu. Jadi kalau Anda nggak start to manage your time very well, kerja, belajar agama, memenuhi baca Quran, uang buat sedekah, buat ini, buat bayar zakat, apa, ya silakan aja dilanjutkan apa yang Anda merasa itu bagus, silakan ya, tapi nanti ketika nafas sudah sesak, karena orang yang meninggal itu biasanya nggak tahu kapan dia meninggal. Saya keluar dari rumah dia naik motor, naik mobil, pergi ke kantor, pulang sudah tinggal lama saja. Jadi kunci yang pertama apa? Baik sangka sama Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan buat orang lain itu merasa bahwa rahmat Allah itu jauh. Ini musibah besar di zaman sekarang. Orang tuh suka memvonis orang lain, itu bahaya sekali. Saya waktu umur 16 tahun itu sama ibu saya lagi nyetir, ibu di samping masuk pesantren kami di Lampung itu. Terus saya lihat ada wanita itu pakai baju ketat di dalam masuk pesantren gitu kan, sambil jalan gede gitu kan, masuk ke pesantren atau ke pesantren gitu kan, pakainya ini pakai. Terus saya bilang, ini kenapa kok masuk ke dalam sini? Terus sama ibu saya disebut, Gis, mungkin itu yang kamu lihat sekarang, tapi kamu tidak tahu mana yang akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah kamu atau tidak. Itu saya umur 16 tahun dan saya itu terngiang sekali ucapan ibu saya untuk tidak pernah menjudge siapapun. Kalau mengenai iya, tapi judgmental itu harus disingkirkan dari dalam. Kita belajar kan, ada orang bunuh 100 orang, bagaimana dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pernah belajar sihir, nyatanya mati sebagai wali Allah. Jadi ketika kita memandang person gitu, itu anggaplah dengan posibilitas bahwa dia ini bisa diampuni oleh Allah, dan itu mudah sekali oleh Allah. Jadi kalau ditanya, apakah saya itu bisa menjadi seorang wali yang bahkan saya bisa untuk mengeluarkan uang dari kantong saya, bukan kayak Dimas Kanjeng ya. Dimas Kanjeng itu kriminal, ya. Tapi ada wali yang seperti itu, ada nyata, real. Orang condet meninggalnya di Aceh. Kalau saya ceritakan panjang, ya. Real tuh ada, dan hidupnya miskin. Jadi kekasih Allah ini mereka selalu baik sangka kepada Allah. Setiap ada masalah, wa ma'indallah khair. Yang Allah punya itu pasti lebih baik. Wa ma'indallah khair. Anaknya diambil, wa ma'indallah khair. Apa yang Allah punya di sisi Allah itu lebih baik. Istrinya selingkuh, wa ma'indallah khair. Suaminya selingkuh, wa ma'indallah khair. Dia tambahkan terus hatinya, harapan itu hanya kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk. Dia ikat terus hatinya itu, Allah.
Allah. Makanya kita disusul 5 kali sehari. Kenapa? Karena ada penyakit yang berevolusi di dalam hati kita itu. Sampai orang beriman Rasulullah itu sholatnya 5 kali sehari. Kita ini harusnya tiap hari sholat, mungkin 100 kali. Kenapa? Ada penyakit Pak dalam hati kita itu, yang berevolusi dalam hati kita. Ada penyakit. Ada kotoran-kotoran yang kita nggak sadar gitu. Dan ini yang akan nanti dipertanggungjawabkan. Coba lihat Nabi Ibrahim. Ini tahibul ila rabbi sayyidin, saya akan pergi menuju Tuhan saya. Terus disifati sama Allah Pak. Qalbun salim. Nabi Ibrahim itu punya hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak pernah berusaha kepada Allah, hati yang selalu berusaha. Prosesnya bagaimana? Orang pertama kali bangun untuk sholat sulit, dia lawan rasa dinginnya, rasa kantuknya dia lawan. Terus bertahun-tahun sampai akhirnya dia merasa bahwa tidak ada rasa dingin dan kantuk, melainkan semua itu nikmat yang dia rasakan ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita spektrumnya kita perluas kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Kemudian kisah kedua. Ini dalam kehidupan Nabi sendiri. Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, tapi nggak punya anak laki-laki yang hidupnya lama. Sayyid Ibrahim meninggal, Sayyid Qasim meninggal, Sayyid Abdullah meninggal. Semua anaknya perempuan. Tapi apakah Nabi itu mengeluh? Apakah Nabi itu protes kepada Allah? Tidak. Tidak ada hidup yang lebih susah dari Nabi Muhammad itu. Umur belum lahir, masih dalam kandungan, bapaknya meninggal. Umur 5 tahun, nguburin ibunya sendiri. Umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Gembala kambing, ikut perang, ngumpulin panah. Umur 15 tahun, dagang. Jadi dilemparin kaumnya, berdarah-darah tubuhnya. Jadi ayolah, saya hanya mengajak, tugas saya ini kan memanggil. Saya mengajak siapapun, baik muslim atau non muslim. Saya punya grup itu, bisa di grup saya itu sedikit, 17 orang. Salah satunya adalah orang yang punya CBD, non muslim. Kemarin saya ke Tiongkok sama beliau, ngobrol banyak, beliau suka, masya Allah, alhamdulillah. Dan tetap saya panggil, Pak, Bapak ini sudah bisa mengucap alhamdulillah, masya Allah, kurang satu sih. Ayo Pak, ikuti saya. Itu kalau beliau ditakdirkan masuk Islam itu besar efeknya itu, ya kan? Ya, tapi kita aja bisa memanggil. Dan beliau juga membantu majelis saja, membantu ulama. Bahkan ada seorang ulama dikasih tanah 100 hektar buat pesantren non muslim. Ya, artinya saya hanya ingin mengajak pada anda ini sama diri saya. Gitu. Ayo kita sama-sama, jangan ketemunya di surveyor doang. Ayo sama-sama nanti kita ketemu sama Rasulullah. Sama-sama nanti kita masuk ke dalam surga. Sama-sama, ayo sama-sama gitu. Jangan punya prinsip mau masuk surga sendirian. Coba diduduki sendirian, enak nggak? Nggak enak, ya kan? Jangan jadi tukang kapin surga. Ya, insya Allah nanti pengajian kita sampai jam 3 sore ya. Kita punya sekitar 10 menit, silakan Pak yang mau bertanya. Hadiahnya kurma. Ada. Ibu-ibu biasanya nih. Kalau mau cepat jangan. Yang mau tanya. Kalau mau nanya tapi malu gini Pak, Bu. Maaf ada titipan pertanyaan. Gimana seandainya? Boleh ya? Boleh. Ada tadi. Udah. Ada nih. Habis baterai. Enggak. Cek sound. Terus. Suaranya gede dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Saja. Ini mau tanya kalau dengan perkembangan zaman saat ini ya, untuk anak-anak nih, anak kita nih, jika gini aja. Ini langsung pakai udah jalan. Enggak apa-apa langsung. Nama Ya, nama Bapak? Nama ya saya Fikri. Masya Allah. Berarti selalu berpikir ya? Iya. Pikir mulu. Saya mau tambahin lagi Muhammad Fikri karena ini kan gak ada Muhammad. Amin. Begini
kehidupan sehari-hari ini kan banyak sekali medsos atau game buat anak-anak itu kan sekarang kita susah untuk jaganya. Iya. Dan untuk mengalihkannya ini kadang berat di hati kita, sulit sekali untuk melakukan kiat-kiat yang bisa. Anak umur berapa? Umurnya saya ada 2 dan ada 7. Ini umurnya 2 tahun sama 7. Iya. Masih bisa itu. Itu masih gampang ya terus. Nah itu saya pengen arahan dari Ibu sendiri kiat-kiatnya. Mas Fikri tinggal di mana? Saya di daerah Sunter, di notabene si Chinese semua sih banyak. Oh iya, orang Tiongkok. Nah, bertemannya juga di situ dan untuk di tempat saya kebetulan ada beberapa masjid juga nggak terlalu. Ya seperti itu lagi. Ya baik, kiatnya. Nah, kiatnya seperti apa? Baik. Ya harus ada effort lebih Pak Fikri dari Anda. Tiap minggu dia harus ikut majelis taklim. Ajak majelis taklim, suruh lihat habaib, suruh lihat ulama, suruh kenalan, suruh cium tangan, rutin. Biasanya dia ikut PHBI, peringatan besar peringatan hari besar Islam. Jadi dia tahu tuh dalam 1 tahun kita kan PHBI-nya banyak. Ada Idul Fitri, kemudian puasa lah, baik itu 9 Zulhijjah, itu puasa Arafah, gitu kan, Idul Adha, dimeriahkan itu. Jadi senjatanya itu PHBI itu. Waktu Muharram, peringatan hari besar diikuti terus. Nah setiap minggu Anda harus punya effort gitu. Daripada ajak anak-anak kayak seksual atau kemana, ajak dua deh majelis taklim. Harus effort memang, nggak bisa. Jadi Anda ditugaskan sama Allah tuh bukan hanya untuk membesarkan dia secara hormonal, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, tapi akhirnya nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Rasulullah. Harus ada effort. Ini kadang-kadang pengennya punya anak tapi nggak mau tanggung. Effort, harus ada effort gitu. Nah, kemudian kasih tontonan yang baik. Fatimah itu dari kecil kalau nonton kartunnya Arab. Ada namanya list kartun 1 Suud Sarah. Oke, tulisannya SUUD SARAH, Suud Sarah. Jadi ceritanya adik kakak Suud Sarah ini tinggal di apartemen di Zamzam Tower. Itu film kartun tuh. Ya. Jadi tinggal Zamzam Tower, bagaimana ngasih ini, bagaimana kalau ada masalah di sekolah. Jadi konflik itu ada di situ. Konflik dan manajemen konflik di film itu ada, tapi pakai bahasa Arab. Terus dulu tuh ada musyawarah. Kasih musyawarah tuh, biar dia tahu tuh. Ya. Saya dengar lagunya aja nangis. Saya dengan Fatimah bondingnya kadang pakai lagunya kotak gitu. Ini saya ceritakan aja gitu. Dia sampai dia Fatimah itu kalau nonton Marsha and the Bear, kalau ketahuan sama saya takut. Dia berasa bahwa nonton Marsha and the Bear it's wrong. Kenapa? Karena dari kecil saya tidak pernah kasih dia itu. Saya bilang this is bad for you. Stupid karakter saya bilang. I'm not going to teach my daughter to be stupid. Saya harus mengajarkan anak saya dia punya role model gitu. Dan pasti bapak melakukan ini. Saya tanya ketika bapak masuk rumah yang bapak cari siapa anak? Gak usah dijawab pak. Sama. Saya itu affectionnya sama anak baru. Saya kalau masuk rumah saya teriak pak. Assalamualaikum. Fatimah. Saya teriak. Adik. Lari dia. Saya cium anak saya sehari tak kurang 100 kali. Nah bapak berapa kali cium anak? Jadi istri doang. Jangan istri lu cium, anak agak lu cium. Saya bilang Fatimah, ciuman 1000 kali. Saya suruh tobat. Anak umur 3,5 tahun saya suruh tobat. Gimana? Saya gini kan di kasur, kepala saya kan dia geli kan. Akhirnya saya cium lehernya, dia geli kan. Ampun nggak? Ampun. Ayo bilang sekarang, aku bertobat ya Allah. Aku bertobat ya Allah, Fatimah bertobat. Anak umur 3,5 tahun bertobat. Apalagi anak 2 tahun, anak 7 tahun, anak 7 tahun masih kecil. Umur 7 tahun itu masih sangat bisa untuk Anda shape luar biasa itu. Betapa banyak ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang tadinya itu mungkin lulusan SMA, tapi jadi ulama. Banyak yang di Timur Tengah, banyak yang di Indonesia juga, gak sedikit gitu. Artinya, apalagi cuma 7 tahun. Berarti pertama apa? Atur waktu setiap minggu untuk majelis ilmu.
Ya misalkan majelis ilmu dari situ dekatnya kemana, ke Cikini kemana. Anda harus effort. Kalau Anda nggak effort, ya anak-anak nanti kan biasa kalau misalkan orang tua meninggal doakan, bacakan Yasin dengan prinsip bahwa pahala itu akan sampai. Kalau ada yang bilang nggak sampai, bilang coba kamu duluan, nanti saya bacakan. Kalau nggak sampai nanti kamu balik lah lagi kan begitu kan, ya kan? Jadi jangan sampai nanti Anda meninggal yang dinyanyikan malah Beethoven. Anda bukan dibacakan doa, dibacakan yang baik, malah begitu. Nah dari sekarang tuh harus effort ngomong sama istri, kita nih harus effort nih anak-anak nih. Oh ya udah, berarti sebulan 4 kali datangnya ke pengajian. Kemudian nih tontonan kartunnya nih. Terus kemudian yang ketiga, Quran kartun. Itu film kartun tapi Quran. Itulah gimana caranya saya membuat Fatimah umur 4 tahun tuh hampir hantam juz 30. Sampai ibunya bingung. Ini dari mana? Saya bilang, lu nggak lihat bokapnya siapa? Sombong banget ya kan? Enggak gitu. Saya enggak setiap saat. Enggak lah, saya juga ngajar di luar gitu. Tapi dengan cinta, dengan pokoknya benar Pak. Kalau kita punya cinta sama anak itu dan kita sampaikan love language kita, pelukan, ciuman sama anak itu akan terasa. Papa ini minta adik kayak gini karena papa cinta sama adik. Kalau papa cinta sama adik. Kebanyakan anak membangkang, kenapa? Karena dari umur 1 sampai umur balik dia nggak pernah merasakan love language orang tua. Itu akhirnya menyebabkan keluarga itu runtuh. Anak itu jadi nggak menghormati orang tuanya. Bukan kan orang tuanya nggak kasih duit, kasih mobil, tapi nggak respect. Kenapa? Nggak pernah ngerasain love language itu. Kalau anak udah terbiasa dicium sama bapaknya, dia nggak bakal butuh ciuman laki-laki lain. Kalau seorang anak sudah terbiasa cium ibunya, nggak mungkin pengen cium wanita yang bukan mahram dia. Saya kira begitu Pak. Baik, ulangi. Ini Bapak mau nanya. Oh, mana Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib saya Nasrullah. Ya, mau nanya. Jadi kita kan sebagai manusia dalam hidup ini setiap punya ujian beda-beda. Ya. Jadi kepengennya kita di tahun ini pengen Allah kasih kita seperti ini. Tapi kenyataannya terkadang berbeda yang kita dapatkan. Meski ujian, maaf saya gak terbata-bata. Jadi kadang kita tuh hidup seperti gak bersyukur sama Allah. Ya Allah, saya mintanya begini, tapi kok dikasih seperti ini gitu. Jadi bagaimana cara Habib kasih tahu ke kita, bagaimana cara kita biar hati kita kuat dan terus berpikir positif dan berserah diri sama Allah tuh kayak gimana sih? Jadi intinya kita harus belajar ikhlas. Di level mana sih? Sampai kita dikasih ujian kita tuh nggak nangis gitu. Pertama, Bapak semua saya hormati. Pertama, menangis itu adalah karunia Allah. Saya lihat Bapak nangis ini, saya bahagia. Bapak masih punya air mata. Karena ada orang yang nggak punya air mata, air matanya sudah habis. Orang yang Bapak lihat ini air matanya sudah habis. Yang ada di depan Bapak ini. Saya ini orang yang air matanya sudah habis. Jadi ketika Bapak menangis itu satu kenikmatan yang bahkan Allah berikan pada Bapak, tapi belum Allah berikan pada saya. Ketika Bapak melihat papan tulis, kemudian di situ tulis huruf A, Bapak akan menjawab spontan. Ada apa di sini? A. Bapak nggak melihat begitu putihnya, sisa daripada huruf A itu, space yang putih kan begitu besar. Gini Pak, Bapak ini ganteng, alhamdulillah. Kulit Bapak terang, Bapak rambutnya ada, Bapak tidak dikasih rezeki kebotakan. Kalau botak juga tetap ada rezeki. Bapak-bapak seksi, ya kan? Muksi, ya kan? Botak seksi, ya kan? Kemudian Bapak kakinya saya lihat normal. Bapak tidak pakai kursi roda. Bapak saya lihat cukup well built, badannya cukup kuat, kokoh. Yang mana banyak orang-orang di luar sana yang tidak seperti Bapak.
Dan yang paling penting apa? Bapak punya iman. Setiap dari kita pasti ngalami musibah, Pak. Baik itu secara finance, keluarga itu pasti lah, sudah lah, period saja. Pasti. Cuma kalau saya itu selalu mengatakan, ya Allah, kan Engkau sudah ngatur semuanya, saya nggak perlu repot. Bapak ketika naik pesawat ngatur pilot, belok kanan dulu, belok kanan, berhenti di Palembang. Ya, terjun aja sendiri kalau begitu. Nah kita ini nggak bakalan bisa sampai ke tempat tujuan kalau kita tidak pasrah kepada yang pegang kendali itu. Jadi Bapak banyak-banyak terima kasih dan mengeksplorasi apa yang sudah Allah kasih ke Bapak. Kata Nabi, kalau kamu lihat soal kenikmatan dunia, dia kepada di bawah kamu. Saya lihat teman-teman saya punya SCBD, dia punya SCBD Pak. Uangnya puluhan T. Ngasih uang 1M, 2M, 500 juta itu biasa aja. Enggak. Tapi saya ini belum punya iman. Enggak, lidahnya, hatinya tuh belum digerakkan sama Allah. Padahal bapak angkatnya adalah beliau seorang muslim, bapak angkatnya. Orang baik banget. Orang baik banget. Enggak seperti yang di banyak kabarkan orang banyak. Orang baik. Tapi tetap tidak digerakkan. Saya masih merasa bersyukur. Oh mungkin saya tidak memiliki SCBD gitu. Saya tidak punya SCBD, tapi saya punya iman. Bukan cuma bapak yang merasa menangis. Saya kira semua dari ujung kanan sampai ujung kiri ini punya tangisan-tangisan pribadi, Pak. Kita diambil sesuatu yang merupakan hak kita, itu merupakan ujian dari Allah SWT. Saya punya teman, Pak, dia tidak boleh ketemu sama putrinya. Padahal itu hak dia. Tapi ketika saya tanya, kamu kan bisa lapor polisi atau saya tidak ingin merusak kestabilan emosional anak saya. Jadi Nabi Sulaiman dulu ketika ada dua orang ibu bertengkar, ini anak saya, kata Nabi Sulaiman, anak ini saya potong, saya bagi dua. Kata ibu yang pertama, nggak mau, kasih aja, itu anak dia bukan anak saya. Nabi Sulaiman langsung mengatakan, ini anak kamu, karena ibu kamu tidak akan mungkin ridho anaknya bagi dua. Artinya apa? Kalau kita ridho kepada apa yang Allah berikan, kita lepaskan. When you learn how to let it go, it will come to you. Allah will make it come to you. Tapi kadang-kadang kita tuh menganggapnya terlalu kencang. Jadi seolah-olah, Pak, saya punya teman, Pak, dia punya rumah sakit. Dia punya rumah sakit 8, anaknya sakit belum sembuh. Sudah 3 tahun. Dibawa pakai private jet ke Amerika, belum sembuh. Anak bapak sehat? Anak bapak belum punya anak? Belum punya anak? Emang masuk surga harus punya anak? Emang masuk surga harus punya anak? Nah, saya tahu pak. Jangan bilang Habib kan punya anak. Bapak kan you don't know my full story, right? Gitu kan. Jadi jangan, Pak, saya paham. Saya belum punya anak laki, Pak. Dan bagi orang seperti saya punya anak laki itu, aduh, baby boy itu buat saya prinsipil. Karena kenapa? Secara nasab saya segaf. Saya harus punya anak yang juga laki untuk menurunkan nama segaf saya itu. Paternal namanya. Tapi kita bodo amat. Asalkan saya nggak masuk neraka, kan saya bisa minta anak nanti di surga. Jadi bapak enjoy your life with your wife. Udah, nggak apa-apa ya, kita nggak punya anak nggak apa-apa, Allah nggak mau ngasih. Kecuali istri bilang, Abi nikah lagi aja. Itu lain urusannya kan. Tapi kalau kayak gitu ya, gitu ya kan? Itu kan sudah whole different level. Ya. Tapi jangan pernah menggunakan alasan saya gini. Bapak punya justifikasi, bapak nikah siri, nggak ketahuan itu justifikasi bapak, nggak apa-apa secara syariat. Tapi ini, jangan pernah menikah tanpa mempertimbangkan perasaan istri pertama. Kecuali istri pertama bapak jahat, kan ada istri yang jahat, kayak di sinetron itu ada tuh, ya. Tunggu saja, balasan. Ada. Istri bapak saya yakin baik, karena bapak baik. Ya, jadi insya Allah punya anak gak punya anak bukan masalah, yang jadi masalah itu punya iman atau enggak. Jadi enjoy aja Pak, nggak apa-apa. Saya punya anak cowok, itu berat banget Pak buat saya. Anda punya majelis taklim, Anda punya ilmu, Anda punya legacy yang harus dilanjutkan. Makanya saya kasih nama majelis saya itu majelis nama anak saya perempuan, majelis Fatimah Karimah. Banyak orang itu
mengatakan ini kok nama majelis perempuan, apakah lain? Enggak, itu bentuk cinta kita kepada anak. Tenang, nanti Allah kasih bapak bukan cuma anak, ibunya tambah banyak nanti di surga. Jadi bapak tenang aja, jangan itu dunia ini kecil, ya, nggak usah kita ini lah. Baik, silakan. Ini kayaknya pakaian titipan ini. Ya, ini titipan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau bercerita dan saya mau bertanya juga. Nggak apa-apa. 2 tahun lalu kebetulan bapak saya masuk rumah sakit. Nah itu waktu itu saya jaga terus di kamar itu yang bareng sama saya itu ada 1 orang juga, bapak-bapak udah tua gitu. Nah itu masuk rumah sakit itu sendiri dan gak dinungguin gitu. Nah beliau itu selalu minta tolong saya gitu, kayak Mbak tolongin ambil pampers, tolongin panggilin suster dan lain-lain, karena posisinya bapak itu memang udah lemah gitu. Nah di situ saya sedih, terus saya cerita ke bapak saya gitu kan, kayak Mbah ini gimana ya, kok ada orang tua anaknya kok kayak nggak peduli gitu. Kayak aku sedih gitu kan ngeliat dia gini. Cuman satu sisi aku juga terbatas untuk bantu bapak ini gitu, karena saya kan perempuan gitu ya. Iya. Nah terus bapak saya tuh bilang kayak gini, kamu tuh nggak bisa justifikasi anaknya juga gitu, karena hal kayak gitu tuh banyak terjadi dan bisa jadi ini tuh karena kesalahan orang tua juga. Iya. Jadi nggak bisa kamu ngelihat itu kesalahan semua di anak, Iya. itu harus sama-sama berpikir gitu. Imbang ya. Iya, kayak gitu. Nah yang mau saya tanyakan, zaman sekarang itu kan banyak ya orang tua yang sama-sama sibuk, yang mungkin nggak punya waktu untuk bonding sama anak. Sementara kan mungkin saya ini bersyukur karena mungkin dulu bapak saya kan wira swasta, jadi punya banyak waktu sama saya gitu kan. Jadi saya tuh bener-bener nggak mau kehilangan momen sama ayah saya gitu. Jadi saya bener-bener mau nungguin gitu. Beda mungkin anak si bapak itu gitu. Nah yang saya mau tanyakan tuh tips kita sebagai orang tua yang mungkin sekarang sibuk gitu ya, jarang banget punya waktu sama anak, dan juga bagaimana tipsnya untuk anak yang fasenya tuh udah lewat bonding sama orang tua gitu. Tahun berapa? Anak umur berapa? Saya mau punya anak. Jadi kasih ini bukan di sini ya? Istri saya di rumah kan. Di blog saya nggak tahu lah. Bukan ya? Belum punya anak. Terus Anda tanya buat siapa ini? Buat teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang Masa depan. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Pertama begini, posisi orang tua selalu di atas, no matter what. Bahasa saya, gue gak peduli bokap lu ngapain, bokap lu gak ngapain, mereka orang tua lu. Kadang anak-anak adalah orang tua, gak peduli gue. Dari itu, mau dia membunuh, mau dia zina, mau dia orang tua lu. Dia pernah nabok lu, dia orang tua lu. Surga lu di dia, titik. Gak bisa ditawar itu. Kenapa Nabi didatangi perempuan? Ibu saya orang musyrik, gak beriman, lima berhala. Saya boleh gak berhubungan sama ibu saya? Langsung dibilang Nabi, hubungi ibu kamu. Orang tuh kalau hidup kepalanya buat diinjak sama orang tuanya, nanti dia akan hidup kakinya posisinya di atas kepala kaumnya. Pokoknya saya tidak bisa cerita, itulah yang terjadi dengan saya. Itulah yang terjadi dengan saya. Dan saya nggak respect dengan siapapun, Anda mau Ustaz, mau Habib, kalau Anda nggak respect sama orang tua saya, nol. Tapi orang tua saya nggak oke. Saya pernah berusaha memperbaiki orang tua saya panggil ke hotel, saya sewakan hotel, anaknya saya ajak ke hotel, dan dia bonding. Kamu harus hubungin orang tua kamu, dia ini hubungin terus, tanya sholatnya, tanya ngajinya. Tapi nggak ada urusan, kamu harus hubungin, tanya udah makan tuh. Gak ada urusan, gak ada hubungan. Sejak apapun orang tua itu tetap orang tua. Dia itu surganya kita di dia. Jadi jangan lihat, bayangin gitu. Kita nggak bakal ada kalau nggak ada dia. Masa gara-gara dia pernah punya masalah kok kita jadi tutup mata bahwa Allah SWT amat luas. Kira-kira siapa yang menyebabkan kita tuh benci, memendam kebencian? Satu, setan. Nah itu aja. Dan dia pengen Anda masuk neraka. Jangan dikira anak yang dendam sama orang tuanya haji umroh terus masuk surga. Enggak. Dicuekin orang tuanya.
Mau Ramadan cuekin orang tuanya, Lebaran cuekin orang tuanya, masuk neraka tuh anak. Astagfirullah. Umroh aja sono, puasa aja terus. Cuekin aja orang tua, masuk neraka ya ini. Orang tua, ya Allah jangan. Anak punya umi itu Alzheimer. Anak punya umi Alzheimer. Tapi anak urus betul, anak cintai anak cium tangan, anak cium kaki. Allah kasih lebih sama anak. Gak nanggung Allah kasih sama anak. Tetap aja ada yang diambil, Pak Rasulullah. Ada yang diambil ada. Tapi guysnya ada ujiannya berat juga. Kalau saya ceritakan mungkin gak setiap orang tuh sanggup. Karena biasanya Allah tuh mengambil sesuatu yang paling kita cintai. Tapi ibu nomor satu. Sampai saya bilang sama istri saya, dunia saya cuma satu, ibu saya. You in or you out? I'm in, kata istri saya. Oh ya udah. Saya nggak akan hesitate, satu detik pun. Siapapun yang merendahkan orang tua saya, ibu saya dan siapapun, saya nggak akan ini untuk mengkat pertemanan dengan orang itu. Kenapa? Ibu saya sudah. Tapi dia pernah KDRT kepada orang lain. Dia orang tua, saya ini dihormati. Dia nggak tahu kenapa kalau orang tua. Berarti itu anaknya aja yang belum paham. Habib Novel kali terus itu waktu tahun 2000 berapa dia mau beli mobil VW Scirocco. Tahu kan Scirocco kan? Ciledug. Dia buka-buka, ternyata ada orang ini di data. Ternyata curhat kan, tahu yang beli Habib Novel curhat. Kenapa? Musuhan sama orang tuanya bertahun-tahun. Terus kata Habib Novel, gini aja, kamu mobilnya saya beli sekarang, tapi kamu saya beli, kasih saya waktu 2 hari, tapi kamu harus baik sama orang tua kamu, harus minta maaf sama orang tua kamu. Kalau kamu belum minta maaf, saya nggak mau lunasin. Jadi dikasih DP dulu 100 juta, kan harganya 660. Dikasih DP 100 juta, kamu minta maaf, kamu foto, kamu video, baru kirim saya, baru nanti selesai. Makanya mobilnya dikasih nama Soleh sama mobil. Kenapa? Karena mobil yang dibeli untuk mendamaikan antara anak sama ibu. Apa urusannya Habib Novel sama dia? Kalau bukan nyelamatin tuh orang. Ada begitu apa mbak? Orang tua itu segala apa mbak di ibu saya itu. Kadang kalau lagi tantrum keluar ngumpul. Padahal ibu saya itu dulu mimpin 17 pengajian. Di Jakarta ada di Lampung. Kepala sekolah madrasah aliyah di Lampung. Bahasa Arabnya jago, wiridnya jago. Tapi kalau sama saya nggak pernah tahu, selalu senyum kalau sama saya. Kalau sama si mbak, enak. Kalau misalnya nggak boleh keluar, ibu boleh bilang, biarin mbak, biarin. Mau apa biarin. Rumah ini punya dia. Semua yang di sini punya dia. Saya punya dia. Kata Rasul apa? Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Sementara ibu 3 kali lipat bapak. Malah ada orang mengatakan kita mantan orang dulu. Saya nggak bisa mikir nanti di akhirat kayak gimana gitu. Saya nggak bisa mikir. Saya punya teman yang punya ICBD itu hormat banget sama orang tua. Ada tahu Pak Tommy Minatara? Hormat sama. Ya, pokoknya orang tua nomor 1, saya bodo amat main lain Pak. Yang penting ibu saya mencintai saya, ayah saya mencintai saya, dan itu buat saya udah segala-galanya. Daripada kita mendapatkan seluruh dunia tapi kita kehilangan cinta orang tua. Kalau sudah meninggal, ya Allah, langsung ini. Gitu. Sampaikan ke teman Anda itu. Ya, teman Anda atau ini bukan Anda ya, jangan sampai ya. Baik, ya, saya kira begitu aja Pak. Ya, berhubung kita nggak ada coffee break juga. Ya. Terima kasih bapak-bapak semua. Semoga sehat dan umur. Amin. Saya doain bapak banyak duit. Tahun ini duitnya banyak. Amin. Terus umroh, haji. Amin ya Allah. Punya mobil baru. Amin. Rumah baru, motor baru, utangnya lunas semua. Amin ya Allah. Kalau nanya gitu ya hubungannya saya kasih tahu aja. Pada Isya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Oh, Itu aja baca terus. Itu namanya sholat pohon duit. Mbak Desa. Pohon duit. Artinya kalau baca sholat itu seperti punya pohon uang di depan rumah. Artinya apa? Uang masuk ke kantong, baru keluar datang lagi. Ya, pokoknya
begitu aja deh. Saya doain selamat dunia akhirat dan semoga sebagaimana Allah menjumpakan kita di tempat yang mulia ini, kelak kita berjumpa kembali bersama Nabi Muhammad SAW. Untuk memecahkan suasana saya mau berbantu dulu ya. Ada ranting, ada kayu. Cakep. Time nothing gitu. Lontong Padang tahu Sumedang. Cakep. Meskipun jarang membentang, survei Indonesia selalu di saya. Amin. Ada gula, ada semua. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim ya. Amin. Tidur dong. Terima kasih banyak Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemerintah Habib Gish Rahman, insyaallah hari Senin kita Muslimah Fair ya. Ya. Jadi insyaallah orang boleh hadir dan berprize. Ya, insyaallah ketemu lagi hari Senin. Siwang, sehat-sehat Bang. Saya punya teman bodybuilder 8 tahun dia nggak punya, tahun 8 punya. Dia puasa ngomong 3 hari. Dia puasa ngomong 3 hari nggak ngomong dia.